Halo Sobat Ekoregen, bertemu kembali dengan kami dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregen Jawa KLHK. Kali ini, kita akan mengenal tentang pengelolaan sampah spesifik. Sebelum mendalami materi ini, kami ingatkan definisi sampah spesifik. Sampah spesifik yaitu sampah yang karena sifat konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Beberapa peraturan terkait pengelolaan sampah spesifik dimuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah dan secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sobat Ekoregen, sampah spesifik yang ada di sekitar kita dikelompokkan menjadi pertama, sampah yang mengandung B3. Kedua, sampah yang mengandung limbah B3. Ketiga, puing bongkaran bangunan. Keempat, sampah yang belum ada teknologi pengolahan. Kelima, sampah yang timbul akibat bencana. Dan keenam, adalah sampah yang timbul secara tidak periodik. Sobat Ekoregen, tahukah kalian bahwa salah satu penghasil sampah spesifik yang terbesar adalah rumah tangga? Sampah rumah tangga yang mengandung bahan atau limbah beracun misalnya baterai bekas, neon atau bohlam bekas, kaleng aerosol kosong bekas obat nyamuk, pewangi ruangan dan lainnya, wadah bekas kosmetik, skincare dan cairan pembersih, obat kedaluarsa dan lainnya. Selain dihasilkan oleh rumah tangga, sampah spesifik juga dihasilkan oleh fasilitas publik seperti fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya yang tidak termasuk fasilitas kesehatan, misalnya pasar, taman rekreasi, sarana irigasi dan lain-lain. Kawasan juga menjadi salah satu tempat yang harus dikelola sampah spesifiknya, baik itu kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri maupun kawasan khusus. Pengelola kawasan memiliki kewajiban dalam mengelola sampah spesifik, misalnya pengelolaan terhadap puing bongkaran bangunan baik gedung maupun fasilitas sarana dan prasarana. Setiap orang yang menghasilkan sampah spesifik baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota bertanggung jawab dalam melakukan penanganan sampah yang secara teknologi belum diolah, serta pengelolaan sampah yang timbul secara tidak periodik. Sobat Ekoregen, secara umum tanggung jawab pengelolaan sampah spesifik yang mengandung B3 maupun LB3 dilakukan oleh yang pertama, produsen. Yang kedua, pengelola kawasan. Dan yang ketiga adalah pemerintah daerah. Bagaimanakah cara pengelolaan sampah spesifik? Pengelolaannya dapat dilakukan dengan upaya pengurangan dan penanganan. Upaya pengurangan dapat dilakukan dengan pembatasan timbulan sampah spesifik, daur ulang sampah spesifik dan pemanfaatan kembali sampah spesifik. Penanganan dapat dilakukan melalui upaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir. Sobat Ekoregen, untuk sampah rumah tangga berupa e-waste yang biasa kita hasilkan dapat kita kelola dengan melakukan penyimpanan sementara pada Dropbox, meletakkan pada TPS SLB3 untuk kemudian diangkut oleh pihak yang berizin dan kemudian dikelola lebih lanjut. Demikian Sobat Ekoregen, semoga bermanfaat ya. Mulai sekarang ayo kita kelola sampah spesifik yang dihasilkan dengan benar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.